Bentar ini kok. Ada gangguan sedikit ya. Kognisi ini memerlukan konsentrasi, memerlukan energi, memerlukan pendidikan yang dari kecil sudah diarahkan supaya bisa menganalisis sesuatu dengan baik, ya, bisa menilai secara objektif, bisa menalar sesuatu dengan logis, ya, memanfaatkan dan mengaktualisasikan pengetahuannya tersebut. Maaf ini kurang H ya. Banyak tulisan yang ini ada salah-salahnya, nggak apa-apa, tapi Anda tahu maksudnya. Ya. Sehingga apabila pengguna SAT ini menggunakan SAT dan membuat dia terganggu, karena nggak ada pengguna SAT penyalahguna dalam hal ini, kok tambah pinter itu nggak ada, pasti terganggu. Ya. Tetapi banyak juga yang tetap menggunakan. Kenapa menggunakan? Karena ketidakpahaman mereka. Jadi tugas kita antara lain adalah mencegah, karena kalau sudah terjadi, ya itu tadi, biayanya, energinya, dan lain-lain memang banyak sekali. Apabila kognisi ini terganggu, maka akan mempengaruhi sikapnya. Sehingga perilakunya tentu saja tidak menguntungkan untuk berproduksi. Berproduksi dalam hal ini bisa kalau mahasiswa yang menjadi memiliki nilai yang buruk, keterampilan yang jelek, pengetahuan yang tidak baik. Kalau seorang pegawai atau buruh, ya kan membuat dia tidak bisa mengoptimalkan potensinya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa penyalahgunaan SAT ini merupakan sebuah pemborosan. Pemborosan tadi sudah saya katakan dari segi uang, energi, waktu, dan lain-lain yang diderita oleh yang bersangkutan, si penyalahguna, keluarganya, pemerintah, negara harus memberi biar katanya sih untuk menanggulangi menyalahguna SAT ini saja pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali. Nanti ada penyelundupan, ada pemasukan maupun pengeluaran barang dari negara kita harus ada di perbatasan banyak sekali, tenaga yang harus disiapkan itu pun kadangkala bocor juga, ya, sehingga pemerintah juga kecapean dan ini butuh dana yang besar sekali, ya. Membahayakan diri dan orang lain. Bayangkan kalau orang menggunakan nafsa secara salah, penyalahguna, bisa membahayakan dirinya, bisa dia mati, bisa sakit, bisa orang lain yang menjadi korban karena mungkin naik kendaraan tidak hati-hati dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya orang tersebut itu mengajak orang lain untuk ikut, untuk terlibat, untuk diajak. Katanya sih nggak asik kalau nggak bareng-bareng. Nah, dia akan aktif mencari orang lain, sehingga yang jadi korban pun juga orang lain. Menimbulkan gangguan pada orang lain dan diri sendiri. Ya, sudah dikatakan tadi bahwa mengganggu orang lain, stabilitas negara. Belum kalau kita berpikir bahwa nanti negara ini mau dibawa kemana bagi negara yang banyak penyalahguna SAT. Tentu saja untuk pengambilan keputusan, untuk menjadi negara yang bebas dari tekanan dari luar dan lain-lain terganggu. Ya, tentu saja ini berdampak ekonomi, ekonomi keluarga, ekonomi negara, ya tadi sudah saya kemukakan, dan kriminalitas tentunya, ya. Secara sosial bayangkan kalau di dalam satu kampung itu ada penyalahguna SAT yang sering mabuk, yang sering tidak sekolah, yang sering bolos, tentu saja akan menggelisahkan karena yang
khawatir tidak hanya orang tuanya, tetapi juga tetangga-tetangganya. Jangan-jangan nanti anakku diajak menyalahgunakan zat seperti itu. Jangan-jangan nanti dia mabuk dan dia mungkin mencelakai orang lain. Ya. Sehingga secara ekonomi, secara sosial ini juga sangat mengganggu, terutama stabilitas keamanan. Terutama ini untuk prospek ke depan dari sebuah negara. Negara yang banyak pengguna penyalahguna zat ini, maka negaranya kemungkinan akan mundur atau mungkin juga akan bisa ditekan oleh negara lain, negara pensuplai, karena memang negara tersebut butuh suplai nafsa yang banyak, dan kira-kira juga akan membuat kondisi negara itu tidak aman. Kriminal tentu saja, beberapa kali saya sudah menyatakan bahwa karena kebutuhannya banyak, kemudian dia berani nodong, berani jambret, berani mencuri. Kalau mencuri di rumah saja mungkin sudah membuat orang tua gelisah. Orang-orang di dalam rumah gelisah, mengambil barang-barang berharga untuk dijual karena kebutuhan ketergantungannya. Apalagi kalau keluar rumah dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, ini akan mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menghambat program pemerintah tentu saja. Nah, pikiran dari pemerintah dan keamanan tersita juga untuk mikir pengguna dan penyalahguna zat ini. Nah, tentu saja Anda semua memahami bahwa gangguan psikiatrik akibat dari penyalahgunaan zat ini sangat banyak. Bisa terjadi depresi, bisa terjadi gangguan cemas, bisa sesak nafas yang nanti akhirnya juga merepotkan semuanya. Rumah sakit pun harus menyediakan fasilitas untuk pasien-pasien dengan penyalahguna zat. Sehingga bagian psikiatri juga harus ikut aktif apakah orang tersebut memang organik beneran apa karena pengaruh penyalahgunaan itu sendiri. Jadi menjadi beban dari bagian psikiatri. Ya. Bagian psikiatri sendiri tidak hanya kebagian untuk mendiagnosis, mengobati, tapi rehabilitasinya. Rehabilitasinya susah karena ya mereka sindikat yang membahayakan, yang selalu merugikan, tetapi juga membuat situasi atau citra rumah sakit itu sendiri menjadi kurang baik. Ya. Bayangkan kalau ada rumah sakit yang ada rehabilitasi, misalnya penyalahguna zat. Orang mau berobat saja kan mungkin juga mikir, wah di sana tapi ada ini, sehingga akan menghambat atau mengganggu fasilitas dari rumah sakit dan nama baik rumah sakit. Meskipun itu untuk syarat dari rumah sakit yang tipe tertentu ya harus ada perawatan psikiatrik untuk narkoba juga, ya. Misalnya seperti Grazia di Pakem, ya, itu harus menyediakan, ya. Dan rehabilitasi di sana yang berhasil dan yang tidak itu juga kita belum bisa mengatakan. Kalau orang misalnya COVID yang berhasil disembuhkan sekian persen gampang, tapi kalau penyalahguna zat, penyalahguna nafsa, keberhasilannya juga tidak sebesar kalau COVID. Padahal COVID membahayakan, bisa menimbulkan kematian, tapi angka keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rehabilitasi di dalam penyalahgunaan zat. Jenis nafsa yang sering disalahgunakan, misalnya alkohol, jika disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan dan menyebabkan kejang, gangguan fisik dan lain-lain. Ya. Orang bisa menjadi
terganggu perasaannya, moodnya, demensia, jadi kayak pikun, kemudian potensi-potensinya tidak bisa dioptimalisasikan, jadi menjadi pencemas, pelupa, bahkan psikotik organik, serta bisa saja mengalami kecacatan. Ya. Alkohol, kita tahu banyak orang menggunakan alkohol, ya jadi penyalahguna itu, yang akhirnya menjadi fisiknya menjadi cacat, menjadi rusak karena organ-organnya menjadi terganggu, tidak bisa pulih sempurna, tidak bisa bekerja baik, menjadi parasit dan tanggungan keluarga. Dan ini belum sebagai anggota masyarakat, dia juga mungkin kalau pas keadaan satpol dan lain-lain juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang meresahkan, yang membuat orang lain menjadi khawatir. Alkohol ini sering dikatakan dengan gampangnya mencari, lebih gampang cari alkohol daripada obat-obatan atau zat-zat yang lain. Sehingga ini penderitanya atau penyalahgunanya banyak. Ya. Amfetamin ini juga banyak disalahgunakan, ya. Yang sebenarnya sebagai obat pereda ADHD, tapi jika disalahgunakan untuk menjadikan perasaan gembira, lebih bertenaga, lebih percaya diri. Orang-orang yang sering tampil di panggung tetapi tidak percaya diri, orang-orang yang memang tidak punya kepercayaan diri yang cukup, ini bisa saja menggunakan amfetamin untuk membuat dia percaya diri. Tapi kan ini tidak realistis, tidak apa adanya. Sehingga berani yang berlebihan atau berani palsu. Jadi bukan karena keterampilannya atau kemampuannya yang memang hebat, tetapi karena dikarbit supaya dia menjadi percaya diri. Mau presentasi misalnya seorang mahasiswa, mau presentasi proposal, tapi harus pakai amfetamin karena nggak berani, nggak pede kalau Bapak menggunakan. Apakah dia memang menguasai proposalnya sebenarnya atau tidak? Ini juga jadi masalah, sehingga potensi yang ada di dalam diri seorang presentator yang akan mempresentasikan itu, tidak mesti itu kemampuan yang sesungguhnya, karena kepercayaan dirinya yang disebut juga lebih energik, lebih percaya diri, lebih bertenaga, lebih gembira, itu bukan perasaan dia yang sesungguhnya. Memang dia yang melakukan, tetapi bukan karena dia percaya diri karena menguasai materinya, tetapi karena dia percaya diri dikarbit sehingga matang mendadak. Ya. Dampak penyalahgunaan dan penggunaan yang berlebihan pada amfetamin, maka perasaan bisa melambung, ya, mudah curiga, ya, kemudian tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi perasaan melambung, perasaannya itu, wah, percaya diri yang berlebihan. Padahal potensinya, kemampuannya tidak seperti yang dia yakini bahwa dia bisa dan dia bisa mempresentasikannya. Jika putus amfetamin, maka akan timbul depresi, cemas, perasaan letih, gemetar, nyeri, banyak berkeringat, nyeri otot, ya, terjadi kram dan lapar yang terus-menerus, sehingga orang ini hanya merepotkan saja. Anda sebagai orang yang berpengetahuan tentang hal ini, maka Anda hanya bisa mengobati gejalanya, tetapi sikap mentalnya sulit untuk berubah karena dia juga tidak percaya diri. Dia hanya dikarbit untuk percaya diri. Kanabis dan kokain sering disebut ganja atau marijuana, meskipun sering digunakan untuk kepentingan
medis, yakni sebagai analgesik, namun sering disalahgunakan. Jadi katanya sih istilahnya untuk fly, untuk menjadi nyaman, tenang, enak, ya. Padahal kan sebetulnya dia nggak punya problem, tapi karena dia menggunakan ganja, jadi dia melayang, dia perasaannya tidak perasaan yang sesungguhnya, tidak menyelesaikan masalahnya, tidak membuat dia menjadi tenang yang sesungguhnya, ya. Sehingga dampaknya juga tidak akan membuat seseorang itu menjadi mampu yang sebenarnya, bisa yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai angan-angannya saja atau perasaannya saja. Dampak penyalahgunaan ganja maka dapat mengganggu dan pernafasan, jika penggunaan kronis dapat terjadi kanker dan lain-lain, ya. Apalagi kalau dia mengoperasionalkan kendaraan, bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain. Sehingga ini perlu diwaspadai, jangan-jangan seseorang ini mengalami gangguan, misalnya seorang supir bis, misalnya, ya. Dia membawa penumpang banyak, tapi dia pengguna dan penyalahguna ganja, sehingga membahayakan penumpangnya, dirinya sendiri maupun yang lain. Sering terjadi juga eufori dan gangguan psikotik juga bisa terjadi karena penyalahgunaan zat. Kokain yang sebenarnya fungsinya untuk analgesik, tetapi jika disalahgunakan dapat berdampak irritable, mudah marah, ya, mudah tersinggung. Jadi bagaimana kalau misalnya dia jalan-jalan di mall saja, mungkin orang cuma melirik aja, melirik dalam arti melirik orang lain bukan dirinya, tapi dia sudah merasa tersinggung, dia marah, dia ngamuk, ya. Gangguan mood bisa juga terjadi, ya, penurunan konsentrasi, kompulsif, ya, dan insomnia berat, nggak bisa tidur, ya. Berat badannya turun dan kejang, gangguan jantung, dan bisa berakhir dengan kematian, ya. Bayangkan kalau seorang orang tua mengirim anaknya sekolah ke Jogja, tetapi berakhir dengan penggunaan kokain yang sudah boros, kirimannya berapapun habis, masih berakhir dengan kematian, ya. Ini betapa orang tuanya menderita, negara rugi, karena kalau seseorang itu masuk di perguruan tinggi tertentu itu sebetulnya pemerintah itu mensubsidi, ya. Karena sebetulnya biaya perguruan tinggi, apalagi mungkin perguruan tinggi negeri yang favorit, itu pemerintah sudah menomboki banyak mendapatkan mahasiswa yang seperti itu. Insya Allah kita semua terbebas dari itu, jangan sampai terjadi. Untuk mendapatkan kanabis dan kokain ini kadang-kala karena harganya mahal, orang harus mencuri, orang harus berhutang dan lain-lain. Sehingga kalau orang sudah terlilit hutang, bisa saja bunuh diri atau matinya bukan karena kokainnya, tapi karena ketakutan hutangnya banyak. Tapi yang mati karena kokain dan kanabis juga banyak. Sehingga kalau bisa jangan terjadi seperti itu. Halusinogen yaitu jenis psikotropik yang dapat membuat orang berhalusinasi, ya. Misalnya magic mushroom, ekstasi, dan lain-lain. Ini itu ada gambarnya, orang menghirup-hirup, ada lem dan lain-lain yang digunakan. Dan ini sering menimbulkan efek halusinasi, yaitu setiap orang berbeda yang dibutuhkan. Ada yang pakai lem, ada yang pakai bahan bakar, ya. Sehingga orang menjadi berhalusinasi dengan kondisinya itu, dengan penggunaan itu, ya. Sering terjadi kesalahan dalam penilaian tentang realita perilaku yang tidak sesuai.
harusnya tidak begitu, tapi dia persepsikan seperti itu. Sehingga ini sangat membahayakan untuk kesehatannya orang itu sendiri dan maupun secara ekonomi dan sosial juga sangat mengganggu. Inhalasi dapat berwujud lem, perekat, pengencer cat, ya, kan bahan bakar. Jadi mudah didapat, tapi bahayanya juga cukup tinggi. Ya. Banyak anak jalanan yang menggunakan ini dan dampaknya mereka bisa tidur di sembarang tempat, bisa berperilaku aneh. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu secara objektif dan lain-lain. Penyalahgunaan dapat berakibat perubahan perilaku ya, menjadi apatis, penurunan fungsi sosial, ya, gangguan pertimbangan, perilaku amnesia, jadi lupa, mual, anoreksia, nggak mau makan, menjadi ya, kekurangan gizi kronik, menjadi sakit fisiknya yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang makan uang, dan ini kan tidak bisa pakai BPJS ya. Kalau orang masuk dengan kecanduan harus dicari-carikan diagnosis supaya dia bisa mondok dengan BPJS, padahal yang merawat, padahal biaya rehabilitasinya juga mahal. Terjadi juga penurunan refleks. Ya. Kalau misalnya naik kendaraan, refleksnya itu mengalami penurunan, tentunya juga sangat membahayakan. Bisa terjadi diplopia, ya, demensia yang menetap, psikotik, gangguan mood, dan gangguan cemas. Ya. Kondisi seperti ini akan sangat merugikan bagi potensi-potensi muda, misalnya gangguan mood. Gangguan mood, cuma sedih, susah, senang aja kok, itu dimasalahkan. Kalau senang kan nggak apa-apa. Ya senangnya kan bagi penyalahguna ini senangnya bukan senang yang objektif, tapi senang yang berlebihan atau senang yang tidak berdasarkan alasan yang benar. Cemas, dia selalu curiga pada orang lain, dia ketakutan untuk keluar rumah, dia ketakutan untuk melakukan misalnya perjalanan dan lain-lain. Ini akan sangat mengganggu dan kondisi seperti ini diderita oleh penyalahguna zat ini sehingga memerlukan perawatan dan pengobatan yang adekuat. Nikotin dan sedatif. Nikotin dapat menyebabkan adiksi sehingga dapat membuat pengeluaran keuangan itu kacau, ya. Bayangkan seorang buruh yang sehari dapat 100.000. Tapi kalau sudah pecandu, beli rokok 3 bungkus sudah berapa? Sudah separuh dari pengeluarannya, pendapatannya harus dikeluarkan hanya untuk membeli barang yang ini justru membuat efek samping yang banyak, ya. Misalnya bisa terjadi kanker, bisa terjadi bronkitis kronis, kesakitan, pengeluaran biaya yang banyak terjadi, dan nikotin karena penyalahgunaan nikotin dan gangguan fisik sebagai akibat penggunaan nikotin tersebut. Ini ada suatu organisasi yang memang mengkoordinir untuk bagaimana memberi treatment pada penderita penyalahguna atau ketergantungan nikotin ini. Mungkin sampai di puskesmas, sampai tujuannya sebetulnya juga untuk kebaikan, tapi tidak semudah itu karena para perokok berat ini kalau disuruh berhenti, bukannya dia berhenti, tetapi cari-cari alasan dan lain-lain, katanya menyebabkan inspirasi, kemudian bisa berimajinasi, kemudian bisa berpikir logis, kemudian macam-macam. Yang itu sebetulnya untungnya dengan ruginya itu lebih banyak ruginya. Ya. Sudah pemborosan, sudah berisiko sakit,
Bisa saja perokok pasif orang-orang di sekitarnya ini juga menjadi terganggu. Apalagi kalau merokok di dalam rumah, kemudian punya bayi, kemudian punya anak kecil, dan lain-lain. Sehingga pembatasan rokok dimahalkan. Ini bukan hanya cukainya saja yang menguntungkan pemerintah, tetapi supaya mengurangi orang untuk tidak merokok. Tapi bagi pecandu malah ganti, beli tembakau, kemudian dilinting sendiri, kemudian tetap merokok. Jadi kalau orang sudah kecanduan, maka apapun ditempuh. Dan dia tidak memperdulikan kesehatannya sendiri. Dia tidak bisa memahami bahwa semua orang melarang, pemerintah melarang, membatasi, meningkatkan harga rokok. Ini juga antara lain untuk mereka, untuk kebaikan mereka, tetapi mereka tidak menyadari itu dan tetap masih merokok. Sedatif yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri dan serangan panik, mengurangi ketegangan dan mempengaruhi susunan pusat, saraf pusatnya. Diusahakan macam apapun, kalau memang orangnya tidak mau berhenti, tidak mau memperbaiki diri, ya tetap ada kesulitan. Jika disalahgunakan akan menyebabkan ketergantungan dan gangguan tidur, cemas, disfungsi seksual. Ya. Jadi dampaknya itu banyak sekali, tapi mereka untuk berhenti sulit. Padahal penularan bagi pengguna itu sangat mudah. Di rumah tidak merokok, tapi di tempat belajar berkelompok ada yang merokok. Yang merokok itu nulari yang tidak merokok. Akhirnya satu kelompok belajar tersebut menjadi perokok semua. Ini hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kadangkala di rumah baik-baik, di sekolah baik, tetapi kelompok belajar yang kita tidak tahu tiba-tiba bisa begitu. Meskipun sekali lagi tidak semua kelompok belajar itu konotasi dengan negatif. Tapi kalau ada satu pun ya, yang menggunakan, maka ini bisa menular. Ya. Kerugian penyalahguna nafsa. Yang pertama ekonomi, pengeluaran yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan zatnya sendiri, kemudian biaya untuk kesakitannya, dampak dari sakitnya, dan lain-lain. Ini merupakan pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, tetapi harus dikeluarkan karena kondisi dari penyalahguna ini yang buruk, misalnya batuk terus, misalnya terjadi kanker dan lain-lain, sehingga butuh pengeluaran yang banyak. Stabilitas keamanan ya tentu saja kriminal. Ya. Kalau sudah butuh sekali, tidak ada sakal, ya gimana kalau tidak mencuri, kalau tidak memaksa, kalau tidak merampok, menjamret dan lain-lain. Banyak di antara mereka itu mengatakan bahwa habis menjamret, habis untuk foya-foya. Foya-foya di antaranya adalah foya-foya untuk membeli zat yang tidak seharusnya tidak diperlukan. Tidak optimalnya sebuah di dalam semua sektor. Ya kognisinya, ya emosinya menjadi meledak-ledak, bermasalah, kemudian emosinya menjadi depresif, tidak bisa bekerja baik, kemudian tidak bisa mengaktualisasikan potensinya dan lain-lain. Untuk prestasi SDM tidak dapat optimalisasi potensi, biaya perawatan, prognosa yang buruk. Ya. Orang yang menyalahgunakan zat tidak akan menjadi juara karena dia banyak kali dia kehilangan waktu dan kemampuannya yang seharusnya tinggi, tetapi karena
butuh cari satnya, butuh menggunakan satnya dan lain-lain sehingga akan menghambat. Meskipun ada beberapa yang mengatakan, tetapi dia itu akan lebih konsentrasi dan akan lebih baik prestasinya jika menggunakan zat yang dibutuhkan yang seharusnya tidak tadi. Jadi itu kan alasan saja. Tapi sebetulnya kalau memang orangnya tidak potensial, meskipun merokok ya tetap sama saja nggak bisa konsentrasi. Jadi itu hanya sebagai alasan karena beberapa orang akan menggunakan alasan tersebut untuk membenarkan perilaku yang salah. Pembangunan menghambat pembangunan karena SDM yang kurang berkualitas, tentu saja ini ya tadi sudah berkali-kali saya sebutkan. Keluarga maka akan terjadi ketidaknyamanan antar anggota keluarga, saling curiga, siapa yang ambil uangnya tadi, siapa yang menjual barang ini ya. Karena kok tiba-tiba tidak ada. Jadi dalam rumah tangga menjadi tidak aman, tidak nyaman ya. Waktu dan perhatian yang terpecah, ibunya mau bekerja, bapaknya mau bekerja, tapi harus perhatiannya terpecah karena harus mengawasi anaknya, harus hati-hati jangan-jangan laptopnya nanti dijual oleh anaknya karena sakau, karena butuh ya, karena ingin beli nafsanya, sehingga kadangkala hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Orang tua yang kehilangan barang berharganya, padahal mungkin laptop yang harganya sekian hanya dijual sekian. Pokoknya dia bisa dapat obat atau dapat zat yang memang dia butuhkan. Pertengkaran tentu saja sering terjadi dalam keluarga jika salah satu atau beberapa orang di dalam rumah tersebut penyalahguna zat. Ya. Generasi yang akan datang terganggu tumbuh kembangnya, tentu saja belum nanti melahirkan bayi-bayi atau ada bayi-bayi yang terganggu, yang retardasi mental, yang cacat dan lain-lain. Di dalam rumah yang ada penyalahguna zat saja ada kemungkinan sudah terganggu. Apalagi kalau dia punya anak, kemungkinan sekali untuk melahirkan anak yang cacat, yang terganggu ini sangat besar. Nah, ini kita bisa diskusikan ya, seorang ibu yang memiliki anak yang berumur 11 tahun, tiba-tiba bingung karena handphonenya hilang di rumah. Bagi ibu, handphone tersebut sangat bermanfaat karena mendukung pekerjaannya sebagai seorang guru. Di rumah tersebut hanya anaknya karena bapaknya belum pulang ya waktu kejadian hilang itu, maksudnya hanya ada anaknya karena bapaknya belum pulang. Ibu tersebut melalui telepon menelpon nomor handphonenya, ternyata sudah dibeli oleh orang lain dengan harga yang seperempat harga pembeliannya. Handphonenya masih baru tapi harganya sangat murah karena yang menjual asal dapat duit saja. Jadi berapapun mau, pokoknya bisa segera menghilangkan sakonya. Si pemegang handphone baru saja membeli handphone tersebut dari seorang pemuda yang berumur kira-kira 20 tahunan. Apa yang terjadi? Ini bisa saja terjadi karena yang mengambil adalah anaknya. Bisa saja terjadi karena anaknya ini sakau, maka orang pokoknya butuh uang, butuh segera dapat zatnya sehingga dia berani untuk mengambil dan dia tidak berpikir bahwa ini akan digunakan ibunya. Ibunya hanya bisa mencari uang, hanya bisa bekerja baik dengan handphone karena sekarang kan orang mengajar itu bisa dengan online dan lain-lain. Tapi anak ini tidak mau tahu dan karena kebutuhan sesaat yang mendesak sehingga membuat dia itu menjadi berperilaku negatif, berperilaku merusak stabilitas keluarga hanya
sekedar memenuhi kebutuhannya. Hal itu tidak hanya terjadi pada waktu itu saja, tapi bisa terjadi pada kesempatan yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang. Oke. Ya. Nah, dari kasus seperti itu, mungkin ada di antara kita, di antara Anda yang punya saran seharusnya bagaimana. Monggo silahkan. Mbak Dea mungkin, Rizky, kemudian Ayu, Mutia, monggo silakan didiskusikan. Kasih masukan. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena ada kasus seperti itu. Anak umur 19 tahun kira-kira kan baru lulus SMA, semester-semester awal kalau kuliah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Monggo silakan. Ayo. Izin Bu. Ya, monggo. Menurut saya yang harus dilakukan yaitu ibunya bertanya kepada anaknya apakah dia yang mengambil handphone tersebut dan berbohong seperti itu Bu. Kemudian mencari tahu apa alasannya kenapa dia melakukan itu Bu. Kemudian membawa anak tersebut pergi rehabilitas setelah tahu anaknya kecanduan barang terlarang Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dea. Mungkin pendapat dari Mas Rizky, Mas, gimana? Halo. Kalau misalkan dari saya sebenarnya kan istilahnya itu kita belum tahu ya secara pastinya itu handphone itu apa namanya itu kenapa bisa kenapa bisa dipegang oleh atau sudah dibeli sama pemuda berumur 20 tahun itu antara dia itu memang benar apa namanya itu ya membelinya itu dari si anaknya atau misalkan dia kayak berbohong istilahnya dia mencuri apa namanya itu dari rumah tersebut sehingga apa namanya itu handphone tersebut bisa di tangan dia tapi pas ditelepon dia bilang kalau misalkan dia itu mendapatkan handphone tersebut dari hasil beli yang sah istilahnya itu. Nah kemungkinan kalau misalkan seperti itu jadi perjelas dulu mungkin kasus tersebut itu gimana atau kronologi dari handphone tersebut itu bisa dipegang sama pemuda tersebut. Kemudian kalau misalkan masalahnya mungkin di si anaknya, ya misalkan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Dea juga kalau misalkan berarti seperti itu, mungkin si ibunya tersebut itu bisa membicarakannya dengan anaknya, tidak usah seperti kayak membentak atau seperti apa, jelaskan ya. Ya, jadi apa namanya itu mungkin dengan pendekatan yang halus ya Bu. Jadi istilahnya itu biar agar kita tahu istilahnya itu si anak itu ada masalah apa mungkin sebenarnya kan kita nggak tahu juga kan kalau misalkan dia itu kenapa dia itu mencuri itu karena mungkin apa namanya itu apakah dia benar tercandu narkoba atau apapun. Jadi kita istilahnya itu cari dulu masalah dari si anaknya tersebut. Kalau misalkan benar anak tersebut yang yang menjual handphone ibunya tersebut ke pemuda berumur 20 tahun tersebut. Nah, baru kalau misalkan kita ketahui masalahnya tersebut, ya kita lakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah dari si anak tersebut. Misalnya kalau misalkan benar ternyata gara-gara penyalahgunaan narkoba atau misalkan dia itu kurangan uang untuk membeli nafsa tersebut, berarti ya pendekatan yang paling terbaik itu adalah ya rehabilitasi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Mas sebagai Ari Sitorus apa Sama Ibu. Oh iya, Rizoma, Ari. Jadi kalau menurut saya ya Bu, nah itu kan si ibu mengetahui bahwasannya handphone tersebut ditemukan sama pemuda berumur 20 tahun. Nah, seharusnya si ibu ini bertanya kepada pemuda tersebut, beliau membelinya dari siapa? Kalau memang beliau membelinya dari si anak, maka orang tua tersebut berhak kayak bertanya baik-baik dengan anak tersebut. Kenapa anak tersebut berbohong? Dia mengakunya hilang padahal handphone tersebut dijualnya seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya seandainya si pemuda ini mengatakan dia membelinya dari orang lain, nah ada kemungkinan juga kayak mereka itu bekerja sama gitu Bu, seperti itu kira-kira Bu.
Masih ada lagi? Halo? Udah Bu, itu aja. Intinya kayak langkah akhirnya kalau memang misalnya si anak itu yang bersalah gitu kan, dan ditanya baik-baik bagaimana, dan ternyata sudah ditemukan nih akar masalahnya, misalnya si anak membutuhkan uang untuk membeli narkotika seperti itu. Nah, itu si ibu bisa melakukan tindakan preventif ataupun langkah selanjutnya seperti kayak rehabilitasi yang dibilang sama Mas Rizky seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi sebuah kejadian kehilangan handphone saja, kalau itu kan sudah merepotkan. Satu, si ibu harus bingung. Kedua, harus cari bukti. Ketiga, harus melibatkan orang lain. Dan kemungkinan juga harus melibatkan polisi misalnya. Dan banyak kerepotan yang diderita. Itu belum rasa malunya, belum bagaimana kekhawatirannya dan lain-lain. Ya, bisa saja itu bukan diambil oleh anaknya, tetapi kalau kita sudah melihat ada gejala-gejala, ada tanda-tanda yang menjurus ke situ, maka si ibu juga akan kesulitan, ya. Karena misalnya dimulai dengan pemalas, dimulai dengan prestasi yang buruk, bukan karena IQ-nya, bukan karena tidak belajar, tapi kok ada kemunduran, bergaulnya, dan lain-lain. Sehingga si ibu kan harus menyelidiki banyak kali hal, ya, banyak hal yang si ibu juga harus repot, mungkin juga bapaknya jadi repot, juga polisi, juga orang-orang sekitar, dan lain-lain. Nah, ini hanya sebuah contoh. Belum kalau kejadian yang sesungguhnya. Tetapi yang penting adalah mengamati perilaku anak tersebut, apakah anak ini mencurigakan. Tetapi harus diingat, ada dua hal yang sering kurang diperhatikan. Satu, orang tua itu kadang tidak mau terima kalau anaknya penyalahguna zat. Jadi kalau misalnya ada yang memberitahu, kok kelihatannya putranya begini, sering kumpul di sana. Oh enggak, anak saya itu selalu belajar di rumah. Nah saya enggak seperti itu. Tapi bisa juga ibu yang berlebih-lebihan kekhawatirannya sehingga memang membuat diagnosis sendiri. Jadi wah anakku itu pasti kena narkoba karena dulu waktu SD SMP selalu juara. Kok sekarang SMA ini mulai prestasinya buruk, mulai kurang konsentrasi dan lain-lain. Sehingga betapa repotnya seorang ibu atau sebuah keluarga apabila kondisi itu seperti itu. Jadi anak yang kelihatannya ada tanda-tanda penyalahguna zat, ada lingkungan teman-temannya yang kurang mendukung dan lain-lain. Ya, nah untuk itu tentunya yang paling bisa dilakukan dan paling efektif adalah pencegahan. Pencegahan bisa diberikan oleh Anda sebagai orang yang memahami, mengetahui untuk prevensinya, pemahaman. Jadi orang itu supaya prevensi itu diberitahu dulu dampaknya. Tapi nggak usah serem-serem banget. Kalau serem-serem banget malah nanti orang itu nggak percaya kan gitu. Tetapi objektif berdasarkan data bisa disebutkan juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Indonesia sekian, di Jakarta sekian, di Jogja sekian, di Amerika sekian misalnya. Sehingga kita betul-betul berdasarkan evidence based tapi juga mencegah sebelum terjadi. Gitu ya, Mbak, Mas. Halo. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, karena waktunya ya, jadi kita akhiri. Selamat siang, sampai ketemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.